pemirsa Temanggung TV dimanapun berada. Kiranya para pemirsa Temanggung TV diberkati oleh Tuhan. Senang sekali saya Esther Saraswati dapat menjumpai para pemirsa Temanggung TV dalam acara Cahaya Kasih. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani para pemirsa Temanggung TV di dalam acara Cahaya Kasih ini. Di dalamnya akan kita membahas firman Tuhan. Dan tentu saja saya tidak sendirian. Di tengah-tengah studio kami telah hadir Bapak Pendeta Festus Jumadi STH. Amin. Shalom, Bu. Bagaimana kabarnya? Shalom Bapak. Selalu sehat, diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, ya. Dan saat ini kita akan membahas satu tema, lawanlah, sadarlah, dan menang. Atau dibalik, sadarlah, lawanlah, dan menang. Begitu ya. Tema yang indah yang akan kita dengarkan, yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan supaya acara ini dapat berjalan dengan baik, kita akan mengawali di dalam doa. Silakan Bapak Pendeta mengawali di dalam doa. Mari pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, mari kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami percaya semuanya karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu, semua karena berkat-Mu atas setiap kami. Kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu, firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Firman-Mu itu adalah makanan bagi hidup kami. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, terimalah firman kebenaran pagi ini, hari ini, dan engkau akan menerima kehidupan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, kita akan langsung saja membahas tema ini. Namun sebelumnya kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Ya Bapak. 1 Petrus 5 ayat 7 sampai dengan yang ke-9. Ini akan saya bacakan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Demikian firman Tuhan yang akan kita bahas bersama Bapak Pendeta Festus Jumadi ini. Dan ini sungguh firman Tuhan yang luar biasa mengingatkan kita, begitu ya Pak, tentang kekhawatiran. Kalau dari ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Betul. Begitu ya. Mengapa begitu ya? Seringkali manusia itu khawatir itu banyak hal. Banyak sekali hari-harinya, apalagi sekarang itu melihat berita ini itu menjadi khawatir. Betul. Nah, ini bagaimana? Tema yang kita angkat hari ini, sadarlah, lawanlah, dan menanglah. Jadi perlu kita pahami bahwa Tuhan mau kita ini bukan sebagai orang yang kalah, Bu Esther. Tetapi Tuhan mendesain kita. Setelah beberapa segmen yang lalu saya beritakan tentang bahwa kita ini posisi sudah benar. Sebagai orang benar, sebagai yang dibenarkan, dianugerahkan kebenaran. Nah, bukan berarti ketika kita menjalin kehidupan ini kita mulus-mulus saja. Pasti ada persoalan, kekhawatiran, lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan selalu membawa kita kepada satu kebenaran yang harus kita menjadi dasar dalam kehidupan kita, Bu Esther. Contohnya gini, makanya di sini 1 Petrus pasal 5 ayat 7 tadi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Jadi yang memelihara kita ini Tuhan, Bu Esther.
bukan pekerjaan, bukan bisnis, bukan pelayanan. Tuhan yang memelihara kita. Nah, Tuhan itu punya berjuta cara untuk memberkati anak-anaknya. Nah, itu makanya di sini sangat jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu. Tuh. Segala kekhawatiran baik ekonomi, ada orang khawatir tentang masa depan anak-anaknya, biaya hidup, yang sudah menikah mungkin bagaimana nanti rumah tangganya, atau sudah punya anak bagaimana untuk melanjutkan kehidupan ke depan, pendidikan lain sebagainya. Lah, Alkitab sangat jelas, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Yesus, sebab Yesus yang memelihara kamu. Jadi sangat jelas Bu Esther. Jadi inilah yang harus kita deklarasikan setiap hari. Yang pertama, aku orang benar. Yang kedua, Tuhan yang memelihara saya. Amin. Jadi ketika ada kekhawatiran di dalam pikiran kita, itu yang perlu dilakukan, yaitu menyerahkan segala kekhawatiran kita, karena terkadang kekhawatiran itu hanya persoalan pikiran, begitu. Betul, ya. hanya peperangan di sini Bu Esther. Peperangannya di dalam pikiran, belum tentu itu juga terjadi. Seperti yang dikhawatirkan, begitu ya. Lalu kemudian apa yang dapat kita lakukan, begitu ya. Tadi mengenai pikiran, begitu, menyerahkan kepada Tuhan, yang dapat dilakukan saat kekhawatiran itu datang. Kekhawatiran itu ada dalam pikiran kita saat kekhawatiran itu datang, begitu. Kita baca dulu Bu Esther ayatnya biar kita nggak salah dasarnya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai 7. Filipi 4 ayat 6. Apakah, tadi pertanyaan Bu Esther, apakah yang perlu dilakukan saat kekhawatiran itu datang? Apapun kekhawatiran ekonomi, penyakit, keuangan, masa depan, dan lain sebagainya Bu Esther. Nah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Baik, nanti akan dibahas lebih lanjut mengenai Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Apa yang perlu dilakukan saat kekhawatiran itu datang, begitu ya. Baik para pemirsa Temanggung TV, kita akan menyaksikan pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Kasih. Amin. Para pemirsa Temanggung TV, kembali bersama dengan saya dan Bapak Pendeta Festus Jumadi. Kita masih membahas satu tema, sadarlah, lawanlah, dan menjadi menanglah, begitu ya. Dan tadi sudah dibahas mengenai Filipi 4 ayat 6 sampai dengan 7, baru dibahas sedikit, begitu ya. Apa yang perlu dilakukan saat ada kekhawatiran di dalam pikiran kita, begitu. Ya. Jadi Bu Esther, kekhawatiran itu pasti datang kepada setiap kita. Nah, ketika dia datang, nah ini apa yang perlu kita lakukan, kan begitu. Nah, Alkitab sangat jelas Filipi 4 ayat 6 sampai 7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Alkitab sangat jelas apapun juga, baik ekonomi, kesehatan, masa depan, keuangan, pekerjaan, jodoh, dan lain sebagainya. Nah, Alkitab berkata, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Ya, setiap kita pasti punya keinginan. Nah, kepada Tuhan, kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi harus kita nyatakan itu keinginan kita dalam doa, permohonan dan ucapan syukur Bu Esther. Nah, pengucapan syukur ini bukan mengucap syukur atas masalah yang ada, kekhawatiran yang sedang ada, bukan, tapi mengucap syukur atas kasih Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu ada buat kita. Nah, gitu Bu Esther, berbeda loh ya. Kalau Bu Esther punya masalah nih, Tuhan aku mengucap syukur atas masalah, bukan begitu. Jadi Tuhan mengucap syukur atas sakitku, bukan mengucap syukur atas sakitnya, tapi atas anugerah yang Tuhan selalu sediakan buat kita.
Makanya firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurku kamu telah sembuh. Kan begitu. Jadi di dalam setiap kondisi apapun, ingat kasih Tuhan selalu ada buat kita. Selalu ada di dalam hidup kita, selalu tersedia buat kita. Makanya di sini ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sangat jelas Bu Esther, ketika kekhawatiran datang, tadi nyatakan itu dalam doa, permohonan, ucapan syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Kok bisa ya saya bisa melewati persoalan ini? Lah itu, karena damai sejahtera Allah melampaui akal kita. Akal kita cuma ya 1-2 meter, tapi damai sejahtera Allah melampaui itu semuanya. Gitu Bu Esther. Ya, jadi kalau dari ayat tadi saya menggarisbawahi ternyata kadang keinginan itu karena kekhawatiran itu terjadi karena keinginan Bapak Pendeta. Karena itu tadi dikatakan di dalam ayat Alkitab bahwa serahkanlah keinginanmu gitu ya. Karena yang membuat khawatir itu keinginan tadi. Banyak keinginan. Manusia itu banyak keinginan begitu. Betul. Yang membuat khawatir itu. Nah, karena itu di dalam Filipi tadi dikatakan untuk senantiasa berdoa, kemudian mengucap syukur. Betul. Mengucap syukur bukan karena sudah dijawab doanya, begitu ya. Bukan masalah yang ada. Bukan masalah yang ada, tetapi ternyata mengucap syukur karena kasih Allah terhadap yang selalu manusia, ada buat kita. Begitu ya, senantiasa dalam keadaan apapun kasih Tuhan itu tidak pernah berubah. Amin. Gitu. Nah ini yang perlu disyukuri, kata kunci ini yang perlu disyukuri di dalam hidup kita. Lalu Bapak Pendeta, apakah yang terjadi setelah kita mempraktekkan begitu ya? Yang akan terjadi ketika sudah mempraktekkan berdoa, mengucap syukur begitu. Itu yang akan terjadi. Yang terjadi ayat 7. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal tadi Bu Esther. Kita kemampuan manusia ini berapa sih? Kemampuan keuangan Anda, ekonomi Anda berapa sih? Kemampuan kita bisa olahraga, menjaga kesehatan berapa sih? Gitu. Tetapi ketika kita sudah menyerahkan itu, maka Alkitab berkata damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara yang pertama hati kita tetap ayem, damai, dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Karena gini Bu Esther, kadang orang itu, saya pernah punya kenalan, dia nggak sakit, tapi dia kondisinya sakit begitu. Dicek ke dokter nggak ada sakitnya, nggak ketemu. Karena yang sakit itu bukan fisiknya, tetapi hatinya, pikirannya. Makanya anak-anak Tuhan, mendisiplin pikiran setiap pagi dan mengarahkannya pada pikiran Kristus membuat kita selalu memiliki pengharapan yang baik setiap hari. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita Bu Esther. Jadi kuncinya mendisiplin pikiran kita, menyerahkan itu kepada Kristus. Makanya anak-anak Tuhan, jemaat dimanapun Anda berada, pemirsa Temanggung TV, disiplin diri tiap pagi sebelum melakukan aktivitas semuanya, serahkan dulu hidup kita pada Tuhan. Saat teduh, Bu Esther, doa pagi, gitu kan? Jadi disiplin itu perlu ya, jadi perlu latihan begitu. Betul. Ya. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan di dalam doa, di dalam ucapan syukur itu ternyata perlu dilatih begitu ya, supaya kita pikiran kita begitu, bahkan keinginan kita bahkan semakin kecil. Memang manusia selalu punya keinginan, tetapi apa yang membuat kita khawatir gitu ya, membuat kita khawatir itu semakin sedikit begitu ya, karena apa? Damai sejahtera Kristus itu memelihara hati dan pikiran kita. Seringkali kita melihat bahwa orang-orang itu sedang punya masalah banyak sekali, tapi kok tenang-tenang saja begitu ya. Ya kan seringkali seperti itu. Ternyata damai sejahtera Kristus ada di dalam hati mereka. Nah, ini perlu penjelasan lagi Pak mengenai 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8 ini. Ya, baik, saya bacakan dulu ayatnya. 1 Petrus pasal yang ke 5 ayat 8.
ayat yang ke-8 sangat jelas. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi mengenai iblis yang mendakwa kita begitu ya. Berjalan keliling. Berjalan keliling, karena itu kita harus berjaga-jaga. Baik para pemirsa Temanggung TV, jangan kemana-mana, tetap saksikan Cahaya Kasih. Para pemirsa Temanggung TV dimanapun berada, masih semangat bersama dengan Bapak Pendeta Festus Jumadi dan dengan tema sadarlah, lawanlah dan menanglah. Begitu ya. Sadar, lawan dan menjadi pemenang, begitu. Tadi sudah dibahas 1 Petrus 5 ayat 7, kita akan membahas kembali 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Silakan. Temanya tadi sadarlah, lawanlah, dan menang. Lawan kita siapa sih? Ya, bukan teman kita, tetangga kita, tapi lawan kita adalah iblis, setan. Nah, Alkitab berkata dalam ayat 8, 1 Petrus pasal 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu, Alkitab sangat jelas, si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi pemirsa Temanggung TV yang diberkati Tuhan, lawan kita ini iblis. Apa yang dikerjakan oleh iblis? Yaitu yang pertama, dia dengan tipu muslihat dan panah api. Bu Esther, senjata iblis cuma 2 itu, tipu muslihat dan panah api. Tipu muslihat dengan apa? Menipu bahwa kita ini orang berdosa, orang yang belum dibenarkan, punya masa lalu yang kelam dan lain sebagainya. Padahal khotbah yang lalu saya sudah jelaskan bahwa posisi kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Jadi, makanya di sini iblis sudah tidak dapat mendakwa kita lagi di hadapan Allah, Bu Esther. Tidak bisa. Karena kita sudah ditebus. Kita milik Kristus. Nah, yang iblis lakukan adalah mendakwa manusia, Anda dan saya di bumi, di dalam pikiran. Jadi iblis itu dengan melancarkan dengan panah api di pikiran kita. Iblis bukan singa, Ibu Esther, hanya berperilaku sebagai singa yang mengaum-ngaum. Ya, ngapain? Mengaum-ngaum itu intimidasi, suaranya yang kenceng. Masa lalumu kelam, kamu orang berdosa, nah gitu. Ditakut-takuti dan mencari orang yang dapat ditelannya, ditipunya. Nah, makanya hati-hati orang anak-anak Tuhan, pemirsa Temanggung TV, jangan sampai engkau terjebak di sini. Jangan sampai kita terjebak, makanya di sini sadar, lawan, menang. Gitu, Bu Esther. Ya. Jadi yang harus dilawan itu adalah iblis. Betul. Ya, iblis bagaimana dengan tipu muslihatnya di dalam pikiran kita. Oleh karena itu dalam ayat sebelumnya tentang kekhawatiran, gitu ya, tentang kekhawatiran di dalam pikiran kita. Nah, lalu bagaimana supaya kita menjadi pemenang? Nah, ini tadi sadar di ayat yang ke-7 begitu ya, 1 Petrus 5 ayat 7, ayat 8, lawan. Siapa yang dilawan? Itu adalah iblis. Kemudian lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan menghadapi tipu muslihat iblis ini supaya kita menjadi pemenang? Gitu. Bagaimana kita menjadi pemenang dalam kehidupan? Tadi sadar dulu bahwa kita punya musuh. Peperangan itu ada. Nah, yang kedua, lawan. Ayat 9, 1 Petrus pasal 5 ayat 9 berkata, lawanlah dia, maksudnya iblis, dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa saudaramu, semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Maksudnya seluruh orang, bukan hanya kita sebagai orang Kristen Temanggung saja, tapi semua orang Kristen di muka bumi menghadapi perlawanan yang sama, yaitu dari iblis ini, Bu Esther.
Yaitu dengan intimidasi tadi, dengan menakut-nakuti tadi, dengan supaya kita ini ragu tentang kasih karunia Tuhan. Nah, makanya lawan dia dengan iman yang teguh, Bu Esther. Jadi kunci mengalami kemenangan dari setan, iblis, yaitu lawan dengan iman yang teguh. Nah, karena gini, serangan iblis, panah api timbul muslihat, harus dilawan dengan iman yang teguh. Nah, iman itu muncul dari mana? Mendengar firman. Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Jadi makanya penting sekali bagi kita anak-anak Tuhan, pemirsa Temanggung TV, dengar firman. Jangan dengerin gosip, jangan dengerin pendapat orang lain yang belum tentu benar. Jangan mendengarkan pendapat, dengerin pendapat firman, pasti benar. Gitu Bu Esther? Ya, jadi banyak-banyak mendengar Firman. supaya iman kita teguh. Timbul. Ada tipu muslihat dari Ya. iblis mengintimidasi, mendakwa kita begitu ya. Ya, betul. Kalau saya menjadi teringat di dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 18 itu Ya. mengenai perlengkapan Senjata Allah. rohani begitu ya. Ya. Mengenai senjata rohani itu Ada 7 Bu Esther. oh ya. Ada 7 apa saja ini Bapak? 7 di situ ada, yaitu berdiri teguh, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju silahkan kebenaran, kasutnya dan lain sebagainya. Dibaca sendiri nanti di rumah. Ya. Jadi bagaimana Ada kita pedang roh, memiliki- yaitu firman Tuhan. Ya. Bagaimana kita memiliki 7 senjata peperangan rohani ya begitu. Ya, Supaya kita hidup berkemenangan. Berkemenangan. Begitu. Jadi ternyata peperangan rohani itu nyata ya Pak. nyata, betul-betul Peperangan nyata. rohani itu nyata dan tidak kemana-mana, Ya, tetapi di dalam pikiran kita. Betul. Begitu. Jadi hari ini kita diingatkan tentang 3 hal para pemirsa Temanggung TV, yaitu sadarlah, lawanlah lawanlah, dan menanglah menang. dengan senjata rohani yang kita miliki. Ya. Begitu ya Bapak Betul. Pendeta. Silakan Bapak Pendeta memberikan ajakan kepada para pemirsa Temanggung TV supaya semakin dikuatkan, semakin memahami akan firman Tuhan hari ini. Baik Bu Esther, pemirsa Temanggung TV dimanapun Anda berada, peperangan rohani itu nyata. Iblis selalu, tadi Alkitab berkata, berjalan keliling, mengaum-ngaum, mengintimidasi kita, menakut-nakuti kita. Ya, lah tempat peperangan rohani itu di mana? Di pikiran kita. Nah, selalu sadar, setiap hari sadar kita punya musuh, berjaga-jaga, lawan dia dengan iman yang teguh. Iman timbul dari mendengar firman. Oleh sebab itu, banyak dengar firman, banyak meditasi firman. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan berdoa bagi setiap kita. Engkau punya masalah, problema, penyakit apapun. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau menang menghadapi persoalanmu. Tuhan menentukanmu bukan sebagai pecundang, tapi pemenang. Engkau bukan orang-orang kalah dalam kehidupan, tapi menang dalam kehidupan. Anak-anak muda, engkau bukan orang-orang kalah dengan situasi yang ada hari-hari ini. Tapi engkau anak-anak muda yang sudah menjadi pemenang dalam kehidupan. Engkau punya Yesus, engkau punya masa depan yang penuh harapan. Engkau yang sakit, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau sudah sembuh. Lawanlah pikiranmu, lawanlah keadaanmu dengan firman Tuhan. Ucapkan itu dengan firman Tuhan, deklarasikan dengan firman Tuhan. Lawan hal yang nyata dengan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu akan memerdekakan hidup Anda. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik para pemirsa Temanggung TV, 30 menit sudah kami menemani para pemirsa Temanggung TV. Kiranya melalui tayangan Cahaya Kasih ini, para pemirsa Temanggung TV diberkati oleh Tuhan. Amin. Saatnya kami undur diri, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. And I will